Saya memang sebelumnya dari Muslim dan sedikit banyak mengetahui, tertarik untuk tahu lebih dalam karena selama ini saya hanya menjalani kehidupan saya sebagai Muslim yang hanya sekedar hari-hari itu sholat, ya rutinitas biasa tanpa banyak sekali mendalami sampai ke ilmu ma'rifatnya. Dan beberapa kali juga saya ikut kajian. Sempat juga saya agnostik, kembali lagi cari saya kemana-mana gitu, cari kebenaran. Sebelumnya itu saya cari, saya mau bersandar kepada Tuhan yang benar. Tapi saya tidak menemukan pengertian akan sandaran hidup saya gitu. Ini sebenarnya dari kecil ya. Saya berpikir keras ketika orang tua saya meninggal. Pertama itu sekali waktu saya kecil bapak saya meninggal. Kenapa saya bersedih? Ada banyak pertanyaan. Kenapa saya harus ditinggalkan? Saya merasa kehidupan ini tuh tidak adil gitu. Bagi saya gitu, seorang anak kecil yang harus ditinggalkan bapaknya gitu kan. Nah, lalu tidak lama akhir 2019 waktu masa-masa Covid, lagi-lagi ada cobaan lagi, ibu saya meninggalkan saya. Jadi saya itu sudah pertama yatim, itu panjang sekali dan akhirnya yatim piatu di situ. Saya mulai terguncang. Saya nggak punya pegangan, terus saya juga kayak hilang harapan mau kemana abis ini gitu. Kesaksian terbaru, momen paling berharga bagi Agatha, tinggalkan Islam dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kesaksian ini sangat menyentuh hati, bahkan secara pribadi membuat saya merinding karena Agatha menyaksikannya dengan curahan hati yang sangat mendalam. Durasinya cukup panjang. Silakan Bapak Ibu Saudara berkenan menonton sampai tuntas. Kalau kita sudah berpengetahuan, maka kita wajib untuk memberitahukan kebenaran firman Tuhan. Semakin kita rajin memberitahukan kebenaran itu, semakin banyak jiwa yang diselamatkan. Sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus di dalam Matius 28 ayat 19-20, pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku senantiasa menyertai kamu sampai akhir zaman. Itu motivasi saya. Jadi saya memang sebelumnya dari Muslim dan sedikit banyak mengetahui, tertarik untuk tahu lebih dalam karena selama ini saya hanya menjalani kehidupan saya sebagai Muslim yang hanya sekedar hari-hari itu sholat, ya rutinitas biasa tanpa banyak sekali mendalami sampai ke ilmu ma'rifatnya. Dan beberapa kali juga saya ikut kajian. Sempat juga saya agnostik, kembali lagi cari saya kemana-mana gitu, cari kebenaran. Sebelumnya itu saya cari, saya mau bersandar kepada Tuhan yang benar. Tapi saya tidak menemukan pengertian akan sandaran hidup saya gitu. Ini sebenarnya dari kecil ya. Saya berpikir keras ketika orang tua saya meninggal. Pertama itu sekali waktu saya kecil bapak saya meninggal. Kenapa saya bersedih? Ada banyak pertanyaan. Kenapa saya harus ditinggalkan? Saya merasa kehidupan ini tuh tidak adil gitu. Bagi saya gitu, seorang anak kecil yang harus ditinggalkan bapaknya gitu kan. Nah, lalu tidak lama akhir 2019 waktu masa-masa Covid, lagi-lagi ada cobaan lagi, ibu saya meninggalkan saya. Jadi saya itu sudah pertama yatim, itu panjang sekali dan akhirnya yatim piatu di situ. Saya mulai terguncang. Saya nggak punya pegangan, terus saya juga kayak hilang harapan mau kemana abis ini gitu. Dan saya awalnya itu yang sibuk bekerja, hanya kalau kita bilang menjalani hidup seperti layaknya orang biasa ya,
mencari uang masa depan, cari uang masa depan gitu. Tanpa kita ternyata perlu sesuatu. Begitu kerja pulang kayak ada yang kosong gitu. Apa yang saya butuhkan di situ? Saya mencari. Saya butuh Tuhan. Tuhan yang benar yang bisa membuat saya benar-benar damai dan menerima kodrat saya yang yatim piatu ini. Ketika saya bertanya kepada setiap guru yang saya temui ya dari berbagai agama, saya hanya menanya, kenapa manusia harus mati? Kalau di dalam agama saya yang sebelumnya, memang fitrahnya manusia itu hidup untuk mati. Hidup mati gitu. Itu sudah ditentukan dari sejauh yang saya ketahui gitu. Dan saya cari lagi nih di agama yang sekarang saya convert ya. Ternyata ada lagi jawaban yang lebih kena dan lebih pas gitu. Ternyata manusia ini memang diciptakan bukan untuk mati. Akhirnya pertanyaan saya yang sebelumnya, kenapa manusia harus mati? Kejawab di sini. Nah itu saya dapatkan jawabannya dari Episkop Daniel Biantoro, guru saya. Hanya beliau yang bisa menjawab pertanyaan saya yang dari kecil ini, sejak saya ditinggal orang tua saya. Nah, ketika jawabannya Romo itu, sebenarnya manusia itu tidak diciptakan untuk mati. Makanya ketika kamu bersedih, kehilangan seorang, kamu mengenang kekekalan itu di dalam setiap Romo. Gitu. Nah, dari situ saya langsung, wah, ini ternyata alasannya. Tapi tunggu dulu, kata Romo. Tuhan sudah siapkan sesuatu yang luar biasa untuk kamu itu kembali kepada fitrahmu. Karena Kristus Yesus itu telah diutus oleh Sang Bapa untuk menyelamatkan siapa saja yang percaya kepadanya. Jadi dari situlah pengharapan saya itu timbul lagi. Tadinya saya kira ya udah hidup mau mati, bahkan saya berkali-kali itu mencoba bunuh diri. Karena putus asa tadi gitu kan. Apa sih yang saya hidup ini yang saya jalan ini hanya rutinitas biasa, kerja pulang, kosong gitu, nggak ada yang mau saya kejar gitu. Dan setelah tahu iman kekristenan itu seperti apa dalamnya dari episkop yang saya kenal itu, di situ saya mulai mengerti. Ternyata Tuhan hidup untuk saya dan saya harusnya hidup untuk Tuhan. Tadinya saya hidup untuk diri saya hidup untuk mati, itu dari pandangan saya sebelumnya, dan ternyata sekarang oleh kasih karunia Allah saya diciptakan, oleh kasih karunia Allah juga saya diselamatkan. Dari situ, itu momen yang paling berharga. Jadi pertanyaan saya selama ini terjawab di sini. Ini yang paling logis jawabannya. Kalau dulu kan bersyukur aja hidup, nanti kalau udah waktunya mati ya memang itu kodrat kita gitu, seperti yang sudah ditentukan. Tapi saya tidak puas dengan jawaban itu. Kenapa? Karena bagi saya gini, kalau Tuhan itu maha kasih, harusnya dia menciptakan saya tidak untuk mati. Dan itu ternyata jawabannya ada di iman Kristen ini. Dan dari situ saya memutuskan ikut katekisasi. Lalu saya benar-benar masuk Kristen. Sebelumnya saya udah mundur, maju, mundur. Karena begitu memutuskan, saya harus ngeliat keluarga saya lagi. Saya maju, saya lihat lagi keluarga saya, itu terus. Jadi sekarang saya udah mantap untuk itu. Karena saya sudah berpengertian akan tujuan akhir hidup saya. Kalau ditanya udah alami apa aja, banyak. Tapi itu tadi, karena saya memandang Allah itu begitu besar, masalah saya jadi sekecil itu. Banyak. Pertama, penolakan itu pasti. Kehilangan keluarga itu pasti. Tidak diterima lingkungan itu pasti. Dicemooh itu pasti. Dan tidak berpenghasilan itu pasti. Jadi banyak hal yang saya pelajari dari setiap rangkaian hidup yang saya jalani ini. Terasa berat, mungkin kalau kita tidak berpengertian, tetapi
Kalau kita sudah menaruh harapan kita kepada Tuhan Yesus, saya percaya masalah itu sebenarnya kecil. Seperti itu. Memang selama ini saya kosong dari ketidakpunyaan orang tua, itu yang paling penting sekali, karena walaupun kita jauh dari orang tua, tapi sekedar bertelepon, halo Bu, aku sehat gitu, itu kayak nge-recharge kita gitu, waktu udah habis baterai gitu kan, cuman denger oh iya sehat, udah gitu. Itu kayak sesuatu yang saya harus mulai lagi ketika tidak ada orang tua. Nah, makanya kata saya pentingnya keluarga di sini. Ketika kita butuh dukungan, kita mau dibilang setangguh apapun ya, mau dibilang sekuat apapun, tapi keluarga itu memang yang paling utama. Kenapa? Karena kita itu satu tubuh kan sebelumnya gitu. Dari orang tua kita gitu, itu kita satu tubuh. Kalau ada yang hilang itu pasti ada yang kehilangan juga dari tubuh kita gitu. Yang tidak begitu bisa saya tolerir untuk kesedihannya itu yaitu keluarga tadi. Gitu. Saya hanya berharap dari tayangan ini kita saling mengerti gitu. Biarkanlah saya hidup dengan sebagaimana saya hidup untuk pilihan saya ini gitu. Kita saling bertoleransi gitu, walau kita beda keyakinan gitu. Saya juga berharap sekali sebenarnya ya, seandainya kalian mengerti bahwa Allah yang benar itu adalah Tritunggal, dan saya juga berharap semoga keluarga saya juga menjadi sama seperti saya. Itu harapan saya. Dalam doa saya, dalam sujud saya, dalam tangisan saya, pasti saya menginginkan satu keluarga yang utuh. Itu sampai SMA aja. Pernah kuliah tapi terputus karena itu nggak ada biaya dari orang tua kan, single parents, ibu tuh kerja sendiri. Ada kemarin juga ada yang menawarkan gitu. Tapi itu tadi, saya aja hidup hanya dari sini gitu kan. Masih bisa bertahan hidup sampai sekarang, puji Tuhan. Tapi kalau ada kesempatan untuk belajar teologi, ya kalau ada yang bisa membantu saya untuk itu, saya bersedia. Akhir 2022 ya. Ya, jadi dari 2020 itu masih ngeliat-liat kan. Awal 2021, loh, ada perdebatan apa ini? Dari akhir situ dan di awal langsung lah saya lihat, oh ternyata seperti ini gitu ya. Iman Islam tuh seperti ini, iman Kristen tuh seperti ini gitu. Jadi saya di situ kan membandingkan. Tentu kita cari kebenaran itu. Dari seperti apa jawaban-jawaban perdebatan di dalam sosial media, dari pertanyaan-pertanyaannya juga gitu, kita belajar dari situ. Banyak hal yang kita pelajari. Tuayan itu banyak, tetapi pekerja sedikit. Saya sendiri ngalamin ya, waktu di TikTok ini ternyata banyak sekali dari non-Kristen itu mempertanyakan iman Kristen gitu. Sekurius itu mereka kan, penasaran gitu. Apa sih ini? Tuhan kalian tuh 3 kah? 1 kah? Keselamatan itu seperti apakah? Makanya dari situ saya juga terpacu. Jadi ini juga salah satu motivasi saya untuk setiap hari live gitu. Karena yang DM itu banyak. Kak, ini apa? Kenapa begini? Kenapa begini? Ayat ini bagaimana? Nah, dari situ akhirnya saya menyediakan wadah. Itulah live saya, di mana orang siapa saja dengan iman apapun itu mempertanyakan iman kekristenan. Kenapa? Itu juga pasti jalan yang Tuhan maksud itu untuk menuai sebanyak-banyaknya tuaian itu. Nah, dari situ saya termotivasi, dan tetap ya, dari pertanyaan mereka yang tidak bisa saya jawab, pasti akan saya cari tahu gitu. Jadi dari situ
banyak sekali jiwa yang diselamatkan. Hampir Agung setiap bulan ada yang dibaptis. Iya, memang saya tuh sarkas ya. Karena apa? Setiap orang yang sudah tahu kebenaran itu, dia tidak akan segan-segan menyatakan kebenaran itu. Karena gini ya, di dalam Alkitab juga dikatakan seperti ini, di Galatia dikatakan gini kan. Ketika aku menyatakan kebenaran, apakah aku jadi musuhmu? Nah itu. Jadi sebenarnya sarkas saya itu tergantung masing-masing orang untuk menyikapinya. Seberapa dewasa mereka menanggapi perkataan saya gitu kan. Setiap narasi yang keluar dari saya itu sebenarnya kalau mereka tanggap dan dengan teliti, sebenarnya saya tidak sarkas. Tetapi lebih kepada, loh ini loh yang benar itu seperti ini gitu. Kadang memang live saya ini panjang sekali, durasinya agak keras gitu ya narasi-narasinya. Tetapi kadang memang saya ada fase-fase jam-jam di mana saya memang untuk deep talk gitu. Pasti ada sesi itu dan teman-teman itu banyak. Kak, mungkin ada sesi pendalaman iman atau lebih kepada motivasi hidup gitu. Itu juga kadang saya suka juga layani. Sebenarnya saya suka menanggapi yang seperti itu. Tetapi lagi-lagi kita juga harus lihat audiens kita ini kan dari berbagai agama, dari berbagai latar belakang pendidikan dan dari berbagai latar belakang pengetahuan tentang agama gitu kan. Memang kita bisa lihat ya, orang itu bisa berpendidikan agamanya yang tinggi, tetapi kalau skupnya hanya di situ-situ aja, menurut mereka sudah mengetahui. Seperti kata dalam tempur ya, begitu dibuka, mereka baru melihat dunia itu seperti apa. Yang mereka kira iman itu udah di dalam genggaman mereka, ternyata begitu mereka melihat jendela lain, ternyata ada yang lebih banyak yang harus kita gali lagi gitu. Jadi dari pertanyaan teman-teman dan saran teman-teman tadi itu menjadi masukan dan motivasi saya untuk memperbaiki diri saya hari demi hari. Kenapa? Karena sebagai ortodoks juga kita itu harus ortopraksi ya, praktek hidup yang benar gitu ya. Masukan teman-teman itu pasti saya jaga dan akan mulai saya renungkan dan akan saya aplikasikan juga. Mengingat ini juga ya, karena kita lihat ya perdebatan di TikTok ini sedemikian kerasnya dan kasarnya mereka mengolok-olok iman kita. Di situ saya terpanggil untuk mengcounter penyalahpahaman iman kita yang mereka tidak tahu sebenarnya gitu. Jadi kalau terlihat keras dan kasar, next time saya akan lebih soft lagi. Ini ya, memang kontrol diri ini penting sekali. Karena kita tidak pernah tahu medan yang kita lalui itu seperti apa. Tapi sebisa mungkin memang kita akan mulai mempelajari itu gitu ya. Karena memang kontrol diri itu yang paling utama. Yang kedua, kita tetap berpengertian bahwa kita menyampaikan kebenaran ini harus dengan lemah lembut dan kasih. Karena memang seperti itulah yang diajarkan. Ya kembali lagi saya manusia biasa, lagi berproses, semoga Tuhan juga mengampuni. Amin. Saya juga beberapa kali menyatakan itu. Saya kalau buka room, saya menjelaskan iman yang apostolik, iman yang diajarkan para rasul. Makanya saya selalu mengatakan, saya tidak tanya kamu dari gereja apa, tetapi begitu kamu mengikut Kristus, kamu adalah Kristen. Saya selalu memberikan analogi. Kristen itu seumpama anak satu kelas. Semuanya kelas 4. Dan gurunya itu satu. Tuhan Yesus Kristus. Yes. Ya, jadi mau kamu datang terlambat, mau kamu ngerjain PR, mau kamu yang baik dan yang taat, kamu tetap disebut satu kelas 4. Itulah Kristen gitu. Jadi diusahakan, dan saya juga selalu berusaha. Saya itu mengajar yang saya tahu berdasarkan iman para rasul. Saya tidak mau lepas dari konteks, apalagi kita kan menggunakan Alkitab. Saya tidak mau keluar dari konteks Alkitab gitu. Ya.
Karena sebenarnya sola scriptura itu memang sangat penting sekali. Agar kita itu tidak masuk kepada pemahaman yang bidat, gitu kan. Teman-teman apologetika yang lainnya tetap semangat memberitakan firman Tuhan, tidak jenuh-jenuh. Kita semua satu di dalam iman kepada Kristus. Semakin diperbanyak literasi, dan kalau bisa edukasi kekristenan itu sih sebenarnya lebih dominan ya. Karena orang-orang itu mau melihat jawaban kita, bukan sekedar gebuk-gebukan gitu. Tapi sekarang ini yang kita lihat kan di konten-konten ini sibuk untuk menang kalah debat. Tetapi prinsip saya membuka live ini bukan untuk siapa yang menang, siapa yang kalah, tetapi bagaimana supaya mereka mendapatkan pemahaman yang benar tentang iman Kristen. Karena di dalam Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi pengenalan akan Allah yang benar dan pengenalan akan Kristus yang telah Dia utus, inilah yang membawa kita semua kepada keselamatan itu. Jadi ini sebenarnya poinnya saya berapologetika. Makanya dari teman-teman Kristen sendiri maupun non-Kristen itu yang bertanya, saya akan sebisa mungkin ketika mereka bertanya, mereka memahami pertanyaan mereka, dan mereka sebisa mungkin saya buat mengerti akan jawaban saya. Makanya agak terlihat alot karena niat saya untuk mereka mengerti gitu. Yang namanya mengajar adalah upaya untuk memberitahukan si murid supaya berpemahaman. Jadi bukan untuk kalah menang, untuk argumentasi gue lebih keren gitu. Karena apologetika itu bukan buat keren-kerenan, itu yang pertama. Yang kedua, bukan sok jago-jagoan gitu, tetapi untuk banyak jiwa diselamatkan. Gitu. Tetap semangat semua apologet, ya mau bagaimanapun cara kalian, tetapi tetap ingat tujuan utama kita berapologetika itu adalah supaya semakin banyak yang diselamatkan. Karena kehendak Allah ialah menginginkan semua orang diselamatkan. Gitu. Saran saya, belajar juga iman Kristen. Kamu compare. Yang manakah Allah yang benar, Allah yang kasih, dan yang manakah Allah yang mengaku-ngaku benar dan Allah yang mengaku-ngaku kasih. Dari kedua ajaran ini kita bisa melihat. Dan yang pertama sekali ya, kita harus mengosongkan dulu cara pandang kita gitu. Kalau ibarat ini ya, ibarat botol. Kita ini mau mengenal botol yang lain, ini kita harus kosongkan dulu supaya bisa terisi. Gitu. Jadi kalau mau belajar itu sebenarnya kita harus mengosongkan diri, menetralkan dulu cara berpikir kita. Setelah kita tahu kedua belah pihak, kita membandingkan mana yang benar, kita akan bisa memilih. Dan saya akan yakin sekali, karena saya juga melewati fase ini, dan saya akan yakin sekali, Kristus itu adalah Allah yang benar. Kenapa? Karena Dia adalah yang kasih, Dia adalah yang adil. Di dalam keadilannya, Dia juga menyatakan kasihnya. Allah itu tidak boleh hanya adil aja, tapi Allah harus kasih. Dan kasihnya itu tidak terbatas. Dan itu hanya terbukti oleh satu Tuhan ya. Dari semua agama yang saya pelajari, dari semua Tuhan yang saya kenal, hanya Tuhan yang menyatakan kasihnya melalui pengorbanan, itulah Allah yang benar. Seperti itu. Jadi kalau yang lain mungkin Maha Pengasih. Kalau Maha Pengasih, harusnya Dia tidak menciptakan manusia ini untuk mati. Harusnya Dia juga menyelamatkan kita. Karena memang tujuan Allah menciptakan manusia itu adalah untuk membagi kasih-Nya. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia itu bukan untuk mematikannya. Ketika tujuan Allah menciptakan manusia untuk membagi kasih-Nya, maka dengan kasih-Nya juga Allah akan menyelamatkan kita. Itu saran saya untuk yang masih mau belajar tentang iman Kristen, masih yang maju mundur juga kayak saya dulu ya. Tolong pelajari iman sebelumnya, pelajari juga iman Kristen. Kalian akan lihat itu. Betapa bedanya jauh sekali gitu.
betapa luar biasanya Tuhan Yesus itu. Bahkan kemarin tuh ada satu ustadz juga ya, berbulan-bulan di room saya itu, dan ketika saya memperkenalkan Yesus, dia menangis. Dia lagi bergumul juga dengan dirinya. Dan kata saya, coba Pak bandingkan gitu. Apakah kamu memperoleh keselamatan di dalam Allah yang belum membuktikan? Karena itu, saya suka sekali berlogika ya. Kalau kita mengimani Tuhan, maka kita berharap Dia menyelamatkan kita kan. Karena tujuan manusia itu beragama atau bertuhan itu kan ada harapan yang kita gantungkan kepada sesembahan kita gitu. Nah, kalau kita pun menyembah Tuhan tetapi kita tidak mengenalnya, apalagi kita menaruh pengharapan kita. Jangankan gitu, kita saja kalau mau menjalani hubungan ya, kalau kita tidak tahu tujuan kita di akhir itu seperti apa, untuk apa kita menjalani hubungan yang gak jelas alurnya gitu. Seperti itu sih untuk teman-teman semuanya yang sedang mencari Tuhan, semangat dan tetap mengandalkan logika juga hati. Karena kalau Anda hanya mengimani kosong saja, Anda tidak akan menemukan siapa Tuhan yang benar. Gitu. Orate labora, belajar dan berdoa. Itu tidak boleh berhenti ya. Untuk teman-teman Kristen juga, saya juga banyak melihat ya, ada ratusan bahkan ribuan, bahkan puluhan ribu, karena setiap hari saya live itu ada puluhan ribu yang masuk ke room saya, dan banyak sekali yang belum mengenal siapa Allah Tritunggal, siapa Kristus Yesus, dan apa tujuan Dia ke dunia ini. Banyak sekali. Jadi untuk teman-teman Kristen, kenapa saya juga buat live seperti itu, ini salah satunya menguatkan teman-teman Kristen yang mungkin hidupnya itu beragama namun hanya sebagai rutinitas, atau menjalankan agama turunan hanya sekedar gitu, dan akhirnya apa, di ujung jalan ketemu dengan yang beda agama, pindah agama. Yang tidak berpengetahuan tentang iman Kristen, akhirnya apa, banyak yang agnostik, ateis gitu. Bahkan banyak yang menjerumuskan dirinya kepada kehidupan yang di luar dari apa yang diinginkan Tuhan Kristus. Karena kita ini semua yang percaya kepada Kristus disuruh dan diperintahkan untuk menjaga kekudusan dan kerjakan keselamatan itu. Jadi untuk teman-teman Kristen, harapan saya, mari kita sama-sama belajar dan mengenal Tuhan dan apa maunya Tuhan. Minimal dari kita mengenal Allah yang benar, kita tahu cara menyembah dan berdoa yang benar, sehingga kita menjalani hidup kita itu dalam praktek hidup yang benar. Itu tadi. Jadi jangan patah semangat, karena memang banyak yang ke room saya itu, Kak, aku selama ini nggak tahu loh Tuhan Yesus itu anak Allah, aku kira Bapa gitu kan. Banyak, Kak, aku nggak tahu loh, ternyata Tuhan Yesus itu Allah yang jadi manusia, aku kira lagi cosplay gitu. Itu banyak sekali ya. Kak, aku kira Tuhan kita 3, bahkan ada lagi yang bilang gitu, loh ini gimana gitu. Makanya saya juga rindu untuk semua teman-teman Kristen ini memiliki pemahaman atau pengenalan tentang Allah Tritunggal itu. Karena syarat hidup kali itu tadi, mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus. Kalau Tuhan Yesus itu tidak diutus oleh Sang Bapa, kita tidak akan mengenal Allah. Kalau kita tidak mengenal Allah, maka kita tidak akan beroleh hidup kekal. Jadi untuk teman-teman Kristen semuanya, jangan pernah skip ya live saya. Walau tiap hari saya marahin, biar bagaimanapun ya kita sama-sama belajar. Saya juga masih terus belajar. Untuk semua teman-teman Kristen di sini, tidak ada yang mengajar, tidak ada yang diajar, karena kita semua murid. Semua yang satu di dalam Kristus, kita adalah murid yang sampai sekarang ini dan sampai kita menemukan ajal kita nanti, kita ini masih dimuridkan. Terus menjadi murid. Semangat terus di dalam cinta kasih Tuhan Yesus. Dan ini juga harapan saya,
ada teman-teman Kristen juga dari saya ini yang mereka juga buka room gitu. Harapan saya sampai di tahun ke depan ini ya, minimal ada 30 room yang tetap stay live itu yang mengajar gitu. Nggak perlulah counter-counteran debatan gitu. Yang penting ngajar. Tapi ingat, mengajarkan yang benar. Seseorang itu menjadi Kristen, artinya pengikut Kristus, atau lebih luas serta mendalam, terbuka percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu bukan karena upaya atau usaha manusia, tetapi oleh karena anugerah, rahmat, dan kasih karunia Allah. Manusia yang telah jatuh ke dalam perhambaan perbudakan dosa mustahil memiliki kemampuan untuk menentukan pilihan sehingga percaya kepada Yesus. Oleh karena itu, Roh Kuduslah yang mengerjakan sekaligus mengaruniakan iman itu di dalam hati setiap orang yang telah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Alkitab jelas berkata, Roh Kudus atau Roh kebenaran datang untuk menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa oleh karena tidak percaya kepada Yesus, sehingga diinsafkan atau disadarkan kebutuhan untuk percaya kepada Yesus, dan akhirnya terbuka percaya dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Yohanes 15 ayat 16 jelas berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Coba kita soroti kalimat awal dari ayat ini. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ini perkataan Yesus kepada murid-muridnya saat itu, kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Firman Tuhan ini tetap relevan dan kontekstual serta berlaku sampai saat ini, bahkan sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Yesuslah yang memilih kita, bukan kita yang memilih Yesus. Itu sebabnya Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 sampai 9 jelas menegaskan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tapi karena kasih karunia Allah yang mengaruniakan iman sehingga kita diselamatkan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, bahkan 1 Korintus 12 ayat 3 jelas menegaskan, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang-orang di luar Kristen, termasuk model Zulkarnain,
Tunjukkan ayat dalam Alkitab di mana Yesus secara eksplisit tanpa ambigu berkata, aku ini Tuhan, sembahlah aku. Kalau ada dan orang Kristen mampu menunjukkannya, maka hari ini juga saya masuk Kristen. Itulah pernyataan yang sangat bombastis dari seorang Dr. Zakir Naik. Tapi saya mau menegaskan serta mengingatkan saat ini, seseorang itu terbuka percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seseorang itu mengaku Yesus sebagai Tuhan, itu mustahil tidak mungkin terjadi keluar dari ketulusan, kesungguhan, kemurnian hati, dan diakui melalui mulutnya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa, kalau bukan karena karya dan perbuatan Roh Kudus. Jadi kepada saudara-saudaraku yang Kristen, banggalah, bersyukurlah karena Allah Bapa di dalam karya Roh Kudusnya telah membuka hati pikiran kita, telah menginsafkan, menyadarkan kita akan dosa. Oleh karena tidak percaya kepada Yesus, menjadi percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu semua karena karya Roh Kudus. Oleh karena itu, seseorang itu bisa menjadi percaya kepada Yesus, meninggalkan keyakinan yang lama, itu karena karya dan pekerjaan Roh Kudus. Itulah yang terjadi dengan saudari kita Agatha. Dia menjadi seorang yang meninggalkan keyakinannya yang lama dengan mantap dan yakin, membuka hati pikirannya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidupnya. Hal itu terjadi karena kasih karunia Allah yang dikerjakan lewat Roh Kudus, menginsafkan, menyadarkan dirinya akan dosa karena belum percaya kepada Yesus, sehingga akhirnya percaya kepada Yesus. Itu semua terjadi oleh karena karya dan perbuatan Roh Kudus. Memang beliau mengatakan ketika detik percaya kepada Yesus ada penolakan, ada ketidaksenangan, ada ketidaksukaan. Itu merupakan bagian dari seorang yang mengikut Yesus, sangkal diri, pikul salib, setia mengikutinya. Bahkan di dalam Filipi pasal 1 ayat 29 jelas berkata, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Yesus, tetapi juga untuk menderita untuk Dia. Bapak Ibu Saudara, memang percaya kepada Yesus gratis, cuma-cuma karunia, karena memang tidak ada seorang pun manusia yang mampu untuk mencapainya. Diberikan gratis bukan karena murahan, tapi karena begitu istimewa dan sangat bernilai, maka Allah memberikannya secara gratis karena kasih-Nya yang begitu panjang, lebar, tinggi, dalam dan luas bagi manusia yang datang merendahkan hati, diinsafkan, disadarkan Roh Kudus, akhirnya terbuka percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.